Hari itu, 4 Desember 1872, dengan menggunakan teropong, awak kapal Inggris Dei Gracia melihat penampakan kapal dengan layar terkembang di lepas pantai Portugis. Saat diamati, ada keganjilan pada bahtera tersebut. Kapal itu hanya mengapung tanpa kendali. Ada keanehan di layarnya. Kapten Dei Gracia, David Morehouse, kaget bukan main saat menyadari itu adalah kapal Mary Celeste. Bahtera tersebut meninggalkan kota New York 8 hari sebelum kapal yang ia nahkodai mengangkat sauh. Seharusnya kapal Mary Celeste sudah sampai di Genoa, Italia. Maka ia pun putar haluan, siap memberi pertolongan. Awak kapal pun dikirim ke dek Mary Celeste. Tak ada seorang pun di sana, kosong, melompong. Hampir seluruh ruangan terendam air. Hanya ada satu pompa yang berfungsi, sedang yang dua lainnya tampaknya telah dibongkar. Air memenuhi dek setinggi 1 meter, namun kapal tidak tenggelam, bahkan masih dapat berlayar. Semua berkas yang ada di kapal menghilang, kecuali buku harian si kapten kapal. Jam kapal tidak berfungsi, kompas sama sekali rusak, sedangkan sekten dan marine chronometer telah hilang. Satu-satunya skoci Mary Celeste pun juga telah menghilang. Meski ada kerusakan, kapal terlihat relatif utuh. Harta benda pada awaknya juga tak tersentuh. Ditemukan juga perbekalan air dan makanan yang cukup untuk dikonsumsi selama 6 bulan. Namun, tak ada seorang pun yang akan menikmatinya. Mary Celeste pun kemudian menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah pelayaran. Apa yang terjadi pada 10 orang yang berlayar di dalamnya? Selama beberapa dekade, spekulasi liar bermunculan. Dari dampak serangan bajak laut, monster, atau menjadi korban waterspout, yaitu pusaran air yang menjulang tinggi dan bisa menyedot benda-benda di sekitarnya. Sejumlah buku dan film pun bermunculan terkait Mary Celeste, mencoba menawarkan penjelasan lain, dari balas dendam mantan budak hingga serangan pelaut pembunuh. Yang lainnya menduga kapal itu sengaja ditinggalkan. Bahkan ada yang mengira gempa bumi bawah laut sebagai penyebabnya. Mitos UFO dan segitiga Bermuda juga masuk dalam pertimbangan. Mary Celeste sering digambarkan sebagai prototipe kapal hantu sejak ditemukan terlantar di tengah lautan. Baru belakangan, dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, misteri Mary Celeste mulai mendapat alternatif jawaban yang lebih masuk akal. Saya suka dengan hal-hal misterius, namun itu harus diuji kembali menggunakan ilmu pengetahuan, kata Anne McGregor, pembuat dokumenter The True Story of the Mary Celeste, seperti dikutip dari situs Smithsonian. Mary Celeste memulai pelayarannya pada tanggal 7 November 1872 dengan membawa 7 awak kapal. Sang kapten, Benjamin Simoner Bright, membawa serta istrinya, Sarah, dan putri mereka yang baru berusia 2 tahun, Sophia. Total ada 10 orang di dalamnya. Ia mengangkut kargo berupa 1.701 barel alkohol industri. Kapal layar ganda dengan bobot total 282 ton tersebut berlayar di tengah cuaca yang buruk. Catatan pelayaran atau ship log terakhir dibukukan pada tanggal 25 November 1872 pukul 5.00. Apakah Mary Celeste sengaja ditinggalkan di tengah lautan? Meninggalkan kapal di tengah laut adalah hal terakhir yang akan diperintahkan oleh seorang nahkoda atau pelaut. Dan jika Kapten Bright benar memerintahkannya,
Mengapa bisa terjadi? Malam sebelum catatan terakhir ditulis, Marie Celeste menghadapi lautan yang bergolak, angin kencang yang menderu dengan kecepatan 35 knot. Pada pelayaran sebelumnya, Marie Celeste mengangkut batu bara. Debu dan puing konstruksi bisa jadi menyumbat pipa kapal, kondisi yang mungkin menjelaskan pipa berantakan di kapal. Dengan pompa yang tak bisa beroperasi, nahkoda Brig tidak akan tahu berapa banyak air laut berada di lambung kapalnya. Pada titik itu, kata MacGregor, Bridge yang punya pengalaman betapa beratnya menghadapi cuaca buruk dan tak bisa menentukan apakah kapalnya akan tenggelam, mungkin memerintahkan semua orang meninggalkan Marie Celeste. Apalagi matanya menangkap ada daratan di depan sana. Itu teori yang pertama. Dugaan masuk akal lainnya adalah telah terjadi ledakan besar yang diduga dipicu oleh alkohol yang dibawanya. Seperti dikutip dari situs University College London, ledakan besar bisa saja dipicu oleh percikan api saat 2 tong bergesekan, atau saat awak yang sembrono dengan pipa tembakau yang ngepul di mulutnya membuka pintu kargo dalam perjalanan panjang di antara New York ke Italia. Catatan menyebutkan 300 galon alkohol itu bocor, meski tak ada temuan bekas terbakar ataupun gosong di perahu. Setelah kapal Marie Celeste yang terlantar ditemukan, Kapten Morehouse memerintahkan beberapa anak buah kapal untuk mengemudikannya sampai di Genoa, Italia. Bangkai kapal tersebut kemudian terbaring di terumbu karang di lepas pantai Haiti.